Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Muhammad Reza Aski dari mata kuliah Perekonomian Indonesia dengan dosen pengampu Bu Rike Pernamasari SEMAK. Maksud dan tujuan saya di sini untuk memenuhi syarat tugas besar 2 Perekonomian Indonesia. Baik, di sini saya akan menjawab nomor 2 dan nomor 5. Nomor 2, pertanyaannya adalah masalah apa saja yang timbul akibat dari otonomi daerah ini dan kebijakan apa yang dilakukan dari pemerintah pusat guna mengatasi masalah tersebut. Sejak 31 Maret 2020, Presiden Joko Widodo telah menyatakan kondisi darurat kesehatan terkait wabah COVID-19 yang berdampak pada berbagai sektor kegiatan baik perekonomian dan sosial kemasyarakatan. Jokowi menyatakan darurat kesehatan nasional melalui sebuah keputusan Presiden. Pemerintah kemudian mengeluarkan peraturan pemerintahan tentang berdasar pembatasan sosial berskala besar dan peraturan Menteri Kesehatan untuk pelaksanaan PSBB. Secara de facto, Indonesia kini berada dalam masa hukum tata negara darurat, sehingga hukum nasional yang tidak berlaku seperti dalam kondisi normal. Pelaksanaan hukum darurat ini memperbolehkan negara untuk melakukan hal-hal di luar prinsip hukum umum, termasuk mengesampingkan kewenangan otonomi daerah. Solusinya adalah, dalam masa pandemi, kolaborasi antara pemerintah pusat dengan pemerintah daerah seharusnya dapat tercipta. Kolaborasi sangat penting karena pemerintah daerah lebih memahami kondisi sosial kemasyarakatan, budaya, geografis, dan segala aspek terkait daerah mereka, sehingga mereka dapat merumuskan strategi yang dapat untuk melawan pandemi ini untuk masyarakat masing-masing. Bentuk kolaborasi tersebut merupakan salah satu dari hubungan antara pemerintahan pusat dan daerah. Kolaborasi antara pemerintah pusat dan daerah yang bentuk model relatif, di mana pemerintah pusat memberikan kebebasan pada pemerintah daerah dengan tetap memberikan pengakuan terhadap pemerintah pusat. Selanjutnya saya akan menjawab nomor 5, yang soalnya adalah identifikasi tantangan dan hambatan di masa yang akan datang, dan apa solusi dari Anda sebagai SDM yang berada di dalam persaingan global saat ini. Saya akan menjawab, tantangannya adalah globalisasi telah menuntut manusia untuk selalu siap dalam menghadapi perubahan serta persaingan di tingkat internasional. Jika tidak mampu beradaptasi, maka manusia akan kalah. Hal serupa juga akan menimpa sebuah organisasi apabila mereka tidak dapat mengelola sumber daya manusia yang memiliki budaya dan jiwa global. Dan solusinya adalah meningkatkan kapasitas tersebut hanya dapat dilakukan jika semua unsur SDM menjadi manusia pembelajar yang terus-menerus belajar, baik melalui buku-buku pada para ahli, rekan kerja, maupun kehidupan sehari-hari. Dan hambatannya adalah tuntutan dunia kerja yang dulunya berupa benda fisik
kini beralih ke dalam dunia maya atau digital, dan solusinya adalah pelajari secara bertahap bagaimana pola persaingan kerja di industri digital, mulai dari munculnya e-commerce hingga e-mall yang yang kini semakin gencar diperbincangkan. Teknologi yang semakin maju menuntut saya untuk terus update dalam pengetahuan dan tidak boleh berhenti mencari informasi lainnya. Terlebih kini Facebook, Twitter, serta Instagram bisa menjadi ladang baru untuk mempromosikan diri, beriklan, hingga persaingan bisnis. Cukup sekian dari saya, kurangnya lebihnya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.